royalti berapa banyak yang harus kita bayar, iya kan? Gereja ini lagu-lagunya bagus-bagus, kita sering nyanyi lagu-lagu mereka. Lagi dihebohkan dengan ini, saudara. Kita berdoa jangan sampai iblis mengambil kesempatan sehingga mau nyanyi lagu pun kita harus bayar loh, saudara. Tuhan sudah memberikan sesuatu dengan cuma-cuma buat engkau dan saya. Amin. Kita harus pakai untuk memuliakan Tuhan. Baik. Saya masih sambung tentang silsilah Yesus. Kita sampai di tokoh anak daripada Salomo, namanya Rehabeam. Raja, saya kasih tema sedikit. Raja yang munafik, plin-plan dan sembrono. Tahu plin-plan? Enggak punya pendirian. Ceksim noi, ceksim sai, ceksim si, upiang kau capi. Plin-plan itu. Enggak punya pendirian. Jangan jadi orang Kristen plin-plan. Bilang kiri kananmu, jangan jadi orang Kristen plin-plan. Amin. Sembrono itu main ambil keputusan aja nggak pikir baik-baik, itu sembrono. Sampai di sini saudara bisa mengerti ya 3 kalimat ini, munafik, pelin-pelan dan sembrono. Munafik itu apa yang di depan beda dengan apa yang dilakukan. Itu loh, bermuka dua, mirip-mirip begitu. Dia bisa baik tapi di belakang dia nusuk. Itu munafik. Saudara-saudara, ini Rehabeam ini raja yang munafik, pelin-pelan dan sembrono. Baik. Apa kesalahan-kesalahan daripada Rehabeam? Mari kita buka di dalam 2 Tawaris 10 ayat 6 sampai 8. Saudara bisa perhatikan di screen ya. 2 Tawaris 10 ayat 6 sampai 8. Mari kita sama-sama baca, yang bisa lihat sama-sama baca. 1, 2, iya. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya. Katanya, apakah yang nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Jadi saudara, ketika Salomo hidup, Salomo memberikan satu peraturan pajak yang cukup tinggi bagi orang-orang Israel. Dan akhirnya pajak ini membuat mereka nggak sanggup. Lalu apa yang terjadi? Setelah Salomo mati, Rehabeam menggantikan. Ini tua-tua Israel datang, ya, orang-orang yang komplain tentang pajak papanya. Mereka bilang, zaman bapakmu sudah mengambil keuntungan yang cukup berat bagi kami. Buat satu peraturan yang kuitang bopiang lawanang bopiang tua itu kayak nyapa kayak peraturan. Jadi tongkim le harus rubah. Sekarang ini kamu harus rubah peraturan itu. Nah, Salomo waktu dengar itu dia panggil tua-tua. Salah satu yang pertama penasihat-penasihat zaman bapaknya. Jadi zaman bapaknya ini ada penasihat-penasihat. Orang-orang tua ini dia kumpul. Lalu orang-orang tua ini bilang begini. Kalau engkau ingin rakyat menjadi hambamu, tetap menghormati engkau, tetap taat kepadamu. Engkau harus mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka. Lalu jangan tanggungkan beban yang berat lagi. Itu nasihat dari tua-tua. Apa yang terjadi, saudara? Salomo dia enggak dengar nasihat orang tua ini. Dia panggil anak-anak muda yang sebaya dengan dia. Jadi kesalahan kesalahan Rehabeam yang pertama adalah mengabaikan nasihat. Sama-sama bilang dengan saya, mengabaikan nasihat. Mike hatinya nanggai kengsek. Itu kesalahan. Ini dia ayat 8. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan pada tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebayanya dengan dia dan yang mendampinginya. Ini, dia abaikan nasihat yang baik yang orang tua kasih, dia minta nasihat dari anak muda. Anak muda ini langsung bilang, ada istilah dalam Israel, kelingkingku lebih besar daripada pinggang bapakku. Maksudnya bapakku punya power sekian besar, tapi nggak ada apa-apanya dengan kelingkingku, itu maksudnya. Luar biasa bukan? Bapakku kasih kamu beban sekian, aku akan kasih lebih besar. Karena bapakku punya pinggang dibandingkan dengan kelingkingku nggak ada apa-apa. Itu pepatah Israel dia pakai. Saudara bisa bayangkan, dia terima nasihat anak-anak muda ini sehingga akhirnya Rehabeam ada pada posisi
di ujung tanduk. Dan di zaman Rehabeam, kerajaan Israel terpecah. Kalau dia ingat, kalau dia dengar nasihat ini orang-orang tua, mungkin agak terselamatkan. Tapi karena dia tidak mendengarkan nasihat orang tua, dia hancur. Apa kata Amsal mengenai nasihat? Yuk kita baca ini. Amsal 19 ayat 20. Bandingkan ya dengan Amsal 19 ayat 20. 1, 2, ya. Dengarkanlah dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Tapi saudara, ini nasihat saudara harus cerna baik-baik. Jangan sembarang terima nasihat. Kalau saudara dengar nasihat orang fasik, saudara bersifat fasik. Terimalah nasihat firman Tuhan. Terimalah nasihat orang-orang yang lebih rohani. Amin. Terimalah nasihat orang-orang yang bijaksana. Jangan seperti Salomo juga menerima nasihat. Saya suka ngomong Salomo. Rehabeam juga menerima nasihat. Tapi nasihat siapa? Nasihat anak-anak muda. Sehingga akhirnya dihancur. Saudara, coba kita renungkan sejenak. Berapa banyak kali kita nggak mau menerima nasihat? Betul nggak? Banyak kali kita nggak mau menerima nasihat firman. Minggu lalu saya khotbah di salah satu gereja. Saya bilang ciri seorang yang sombong itu adalah nggak bisa dinasihati. Cekaina ngasih sombong ho, ibis bopiang kekengsek. Itu sombong. Amin. Saya percaya nang liliu, ay menjadi orang yang rendah hati. Amin. Semua kita ingin menjadi orang yang rendah hati. Salah satu ciri orang yang rendah hati, dengarlah nasihat. Mau engkau bapak, engkau lebih mungkin tua daripada saya. Mau engkau ibu, engkau mungkin lebih tua daripada saya sebagai gembala. Mau engkau bapak ibu yang lebih pintar, lebih berpendidikan dengan saya. Tapi saya harus sampaikan sebagai hamba Tuhan. Dengarlah nasihat firman Tuhan. Amin. Ada banyak orang hancur karena nggak mau dengar firman Tuhan. Apa sih kita mau dengar sama Pak Gem? Masih muda kok. Apa sih kita mau dengar dari Pak Gem? Bu Gem ngapain? Saudara, saya mau beritahu ada banyak orang yang Alkitab bilang tidak mendengarkan nasihat. Sehingga apa? Mereka tidak punya masa depan. Dengarkan saya anak-anakku baik-baik yang anak-anak muda. Dengarkan nasihat bapak mamamu supaya engkau punya masa depan. Amin. Dengarlah nasihat ayah ibumu supaya engkau punya masa depan. Dengar nasihat pemimpin rohanimu supaya engkau punya masa depan. Alkitab jelas selalu bilang, dengarlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyak orang gak bijak, gak punya masa depan hanya karena satu, gak mau dinasihati. Rehabeam salah mengambil nasihat. Harusnya dia ambil nasihat dari orang tua, para tua-tua Israel. Tapi dia tidak menerimanya. Dia terima nasihat anak-anak muda. Sehingga kerajaannya hancur. Kepemimpinannya berada di ujung tanduk. Umur 41 Rehabeam ini menjadi raja. Kalau saya tidak ingat dia cuma menjadi raja. Kalau saya tidak salah ingat 17 tahun apa 7 tahun. Ya, saudara bisa baca nih ayat-ayat 2 Tawari tadi ya. Di rumah saudara bisa baca lagi tentang kehidupan daripada Rehabeam. Ya. Menarik sekali saudara, kalau kita baca tentang raja-raja Israel itu enak sekali. Saya suka sekali sejarah. Dan saya suka belajar, saya suka baca, wow kehidupan ini orang-orang ini. Baik, kita terus poin yang kedua. Kesalahan daripada Rehabeam. Yang kedua, tidak sepenuhnya mendengarkan kepada Tuhan atau tidak sepenuhnya takut kepada Tuhan. Itu kesalahan Rehabeam yang kedua. Saya sedikit cerita dulu. Jadi waktu dia sudah mendengarkan dia tidak mendengarkan nasihat orang-orang tua ini, lalu dia mendengarkan nasihat anak-anak muda, akhirnya orang Israel memberontak. Salah satu yang dipimpin oleh yang saya sudah sampaikan di pemuritan, Yerobeam. Yerobeam memimpin pemberontakan, akhirnya pecah kerajaan bangsa Israel ini. Pecah dua. Ingat suku bangsa Israel ada 12 suku. Dan yang ikut sama Rehabeam ini hanya 2 suku. Yehuda dan sedikit dari suku Benyamin. Cuma 2 suku. Yang 10 sukunya itu semuanya ikut Yerobeam.
10 suku. Terpecah saudara, ini kerajaan terpecah. Hanya Yehuda dan Benyamin yang di pihak Rehabeam. Nah waktu terpecah ini, Rehabeam marah. Oke? Marah, dia mau perangi 10 suku tadi yang dipimpin oleh Yerobeam. Nah waktu dia sudah kumpulkan orang-orang tentara, sudah kumpul semua untuk berperang, kalimat-kalimat Tuhan datang. Ini dia. Pasal 11 ayat 4. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulanglah dengan tidak menyerang Yerobeam. Perhatikan kalimat-kalimat paling bawah sedikit, ya, 3 baris sebelum berakhir. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Garis bawah ya, simpan ini, kata mendengarkan firman Tuhan. Kita bandingkan. Tuhan bilang, jangan serang saudaramu, oke? Jangan perangi saudara-saudaramu. Dan Alkitab pakai catat, mereka mendengarkan firman Tuhan lalu pulang dan tidak menyerang Yerobeam. Berarti kalau mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka nggak perlu siap-siap perang, betul? Karena Tuhan kan bilang jangan menyerang. Kalau jangan menyerang berarti tidak perlu mempersiapkan perang. Setuju? Setuju ya? Tidak perlu mempersiapkan perang karena bagi Tuhan, kamu nggak menyerang, kamu nggak akan diperangi. Cukup, diam, nggak perlu pergi perang. Ini aku kehendaki, memang harus terpecah ini kerajaan. Itu kata Tuhan. Jadi mereka tidak perlu mempersiapkan perang. Kita bandingkan, betul nggak mereka menjadi pelaku firman? Pasal 11 ayat 5 dan seterusnya kita lihat. Kita bandingkan. Tadi dikatakan dalam Alkitab mereka mendengarkan firman Tuhan. Kita bandingkan. Rehabeam, yuk sama-sama baca. 2, 3. Rehabeam diam di Yerusalem. Dan apa? Memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Ia memperkuat Bethlehem, Etam, Tekoa, Betzur, Soko, Adulam, Gad, Meres, Zif, Adoraim, Lakis, Azeka, Zora, Ayalon, dan Hebron yang terletak di Yehuda dan di Benyamin sebagai kota-kota berkubu. Apa? Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu apa? Amat kokoh. Demikian Yehuda dan Benyamin menjadi daerah. Saya mau tanya sama saudara, dia lakukan firman enggak? Tidak. Tuhan tadi bilang pulang gak perlu perang. Tapi sekarang dia memperkuatkan semua kota-kota. Bagi saya, Rehabeam tidak sepenuhnya mendengarkan kepada Tuhan. Bahkan takut kepada Tuhan. Dia tidak sepenuhnya takut kepada Tuhan. Berapa banyak? Coba kita bandingkan. Kita modelnya seperti itu. Betul? Kita nggak usah ngomongin orang lain. Nggak usah ngomongin Rehabeam ini. Tapi kadangkala kita jadi seperti itu. Kita nggak sepenuhnya melakukan firman Tuhan. Kita nggak sepenuhnya melakukan apa yang Tuhan mau. Betul? Banyak kali kita seperti itu bukan? Setengah-setengah kita melakukan perintah Tuhan. Saya baca lagi, tidak sepenuhnya mendengarkan kepada Tuhan. Padahal kalau dia sepenuhnya mendengarkan kepada Tuhan, dia nggak perlu sohui, mu dikai sohui, boy comeknya untuk memperkuat ikai kota meng. Tuhan kan sudah janji nggak perlu berperang. Artinya kalau Tuhan sudah janji nggak perlu berperang, Tuhan yang akan jaga keamanan di Yehuda. Katakan amin. Berapa banyak kali kita seperti itu loh. Tuhan bilang kamu diam, kamu gak usah khawatir. Tapi nang tendem hualo, Tuhan, jadi mau Tuhan, aduh Tuhan. Tuh, kita gak mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan. Konsep hidup saya sederhana. Saya tuh kalau sudah mempercayai Tuhan, terserah Tuhan mau bikin apa itu terserah Tuhan. Amin. Meskipun di satu titik yang mungkin hampir habis, tetaplah mempercayai Tuhan. Karena saudara harus taruh dalam pikiran, nangkai taumeng, taumo, itu kalau orang Hokkien taumeng, nangkai taumo, ikai number,
kalaupun Tuhan icai loh. Itu bahasa aslinya sehelai rambut, bahasa aslinya nomor rambutmu jatuh diketahui oleh Tuhan. Artinya Tuhan begitu cuy Kak Nang. Tuhan begitu memperhatikan tuh Nang loh. Ngapain coba kita sampai mau khawatir. Kalau hari ini proyekmu belum berjalan, Pak, yang penting engkau sudah jadi orang benar. Tuhan gak biarkan kau minta-minta kok. Amin. Kalau hari ini mungkin ada penjualan saudara yang belum laku. Saya mau bilang jangan khawatir. Tuhan gak pernah rancangkan rancangan kebangkrutan kalau engkau sudah jadi orang benar. Tapi kalau engkau jadi orang yang tidak benar, itu yang perlu khawatir, takut. Amin. Bagi saya ketika saya jadi orang benar dan mempercayai Tuhan, dengan sungguh-sungguh saya gak pernah takut apa yang ada di depan saya. Saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, nangkai kebutuhan juking coy. Betul? Semakin hari keperluan Bapak Ibu semakin meningkat. Kalau saudara mau pikir nominalnya, saudara akan khawatir. Tapi jadilah orang yang mempercayai Tuhan sepenuhnya. Takut saya. Saya pikir apa sih? Saya pikir Peter pingsan. Jadilah orang yang mempercayai Tuhan sepenuh-penuhnya. Amin. Saya belum dengar, tapi katanya Daud Tony bilang lagi ada gelombang ketiga pandemi. Saya belum dengar. Dunia yang kita hidupi ini memang semakin susah Bapak Ibu. Tapi saya cuma mau sampaikan sebagai hamba Tuhan. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan, kata Alkitab. Itu janji Tuhan. Percayai firman Tuhan sepenuh-penuhnya. Engkau akan melihat mujizat. Amin. Jangan pernah tidak percaya sama firman Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sambil duduk boleh angkat tangan kananmu, katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Saya percaya minggu ini ada pengalaman-pengalaman Bapak Ibu Saudara. Mungkin sudah mau habis, tapi last minute Tuhan tolong engkau. Betul? Betul saudara. Saya tahu ada beberapa di antara saudara yang melihat mujizat ini. Pak Gem cuma mau pesan, jangan pernah tidak sepenuhnya mempercayai Tuhan. Jangan pernah tidak sepenuhnya mendengarkan firman Tuhan. Ada satu ayat yang mana dia? Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Nah, yuk kita baca ayat ini. Tadi pagi saya dapat ayat ini dan menguatkan saya. Tadi pagi memang saya tidak beston bersama karena sepanjang malam saya ada di sini. Saya mondar-mandir, saya bilang Tuhan, sampaikan sesuatu. Memang sebelum saya ke Batam saya sudah belajar tentang Rehabeam. Tetapi
Sebelum saya khotbahkan, saya minta sesuatu dan Tuhan kasih ayat ini. Setelah saya bangun, saya ambil, Tuhan kasih ayat ini menguatkan saya. Ayub 4 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Amin. Kalau saja Rehabeam takut sama firman Tuhan, takut sama Tuhan, gak perlu dia bangun itu kubu-kubu Bapak Ibu. Mau bangun itu kubu tiap kota berapa banyak modal. Dia dengar aja apa kata Tuhan. Tuhan udah bilang kok nggak akan perang. Ayub sampaikan kalimat ini, bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu? Saudara, takut kepada Tuhan itu menjadi sandaran kita. Kesalehan hidup kita menjadi harapan kita. Artinya begini, bagi saya yang penting saya takut sama Tuhan. Saya hidup saleh, maka apapun di depan sana saya nggak pernah khawatir. Amin. Bagi saya yang penting wah hidup sungguh-sungguh kak Tuhan, wah takut kak Tuhan, wah coy ikai iye wah kaico. Untuk kedepannya wah Tuhan loh. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Hidup kita ditentukan oleh firman kok saudara. Amin. Orang selalu saya bilang, Pak Gem selalu bilang, orang selalu bilang pandemi ini makin hancur, makin susah. Tapi orang benar, orang yang takut sama Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, menaruh sandarannya kepada Tuhan dengan takut kepada Tuhan, dia akan dipelihara. Mungkin hari ini engkau belum lihat mujizat itu Bapak. Bu, mungkin tongkem lu habis lihat mujizat itu. Tapi tetaplah menabur. Tetap hidup dalam kesalehan. Tetap menaruh harapanmu, sandaranmu kepada Tuhan. Akan ada waktunya. Musim kering ini akan berlalu. Akan Tuhan ganti dengan musim kelimpahan. Tepuk tangan yang meriah sama Tuhan. Tutup matamu sejenak, tutup matamu sejenak. Haleluya. 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 Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Ayo jemaat saja keluarkan suaramu di saat badai. Eagle itu semakin ada badai, dia akan semakin naik loh saudara. Kalau engkau ada di Eagle, engkau harus berjuang. Semakin badai itu datang, semakin engkau akan diangkatnya tinggi. Bapa kau Raja. Ku tenang. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan di saat badai. Haleluya, haleluya. Ku akan terbang. Bapa kau Raja. Ku tenang sebab kau karakter Raja Wali, karakter Eagle, senang lihat badai. Pandemi ini mungkin badai bagimu. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya mau sampaikan, Pak, sandarkan harapanmu kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Engkau tidak akan pernah kecewa. Berikut kita lanjut. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan Rehabeam yang ketiga.
Dia itu mengikuti jejak kakek dan ayahnya yang salah. Satu kali ada seorang bapak masuk di kantor saya, kami layani. Sambil menangis dia bilang, saya punya keluarga yang gak benar. Papa saya suka minum mabuk dan judi. Papa saya suka bentak-bentak mama saya. Dan saya benci sekali kepada papa saya. Papa saya sudah meninggal. Mungkin saya gagal karena saya nggak pernah bisa melepaskan pengampunan kepada papa saya. Saya tertarik dengan kalimatnya ini, dengar. Karena papa saya suka bentak mama saya, suka pukul mama saya, suka minum mabuk. Maka saya jadi suami, sekarang saya punya keluarga. Saya nggak mau buat anak saya seperti itu. Saya senang dengan kalimat bapak ini. Saya nggak mau bagaimana papa saya memperlakukan saya. Saya nggak mau memperlakukan anak-anak seperti papa saya memperlakukan saya. Ini respon yang positif Bapak Ibu. Rehabeam beda. Responnya negatif. Dia lihat kakeknya punya banyak istri. Dia lihat bapaknya punya banyak istri. Dia juga ambil keputusan yang sama. Makanya saya sebut salah satu kesalahan Rehabeam adalah mengikuti jejak kakek dan ayahnya yang salah. Kita lihat ayat 18, baca sama-sama pelan-pelan. 2, 3. Rehabeam mengambil Mahalat, anak Yerimot bin Daud, dan Abihail binti Eliab bin Isai menjadi istrinya. Yang melahirkan baginya anak-anak lelaki, ini Yeus, Samaria, dan Zaham. Sesudah Mahalat, ia mengambil Maakah, anak Absalom menjadi istrinya. Yang melahirkan baginya Abia, Ataiziza, dan Selomit. Rehabeam mencintai Maakah anak Absalom itu lebih daripada semua istri dan gundiknya. Ia mengambil 18 istri, perhatikan. 18 istri dan 60 gundik dan memperanakan 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Dia mencontohi sesuatu yang salah dari ayahnya. Anak-anak muda dengar ya. Anak-anak muda dengar baik. Bapak mamamu bukan manusia, bukan malaikat. Bapak mamamu sepintar, sehebat, sebijak, sebaiknya bagaimana papa mamamu manusia biasa. Kadangkala ada kesalahan dari papa mamamu. Dan sebagai gembala Pak Gem cuma mau bilang, jangan contohi kesalahan papa mamamu. Jangan contoh kesalahan papamu. Belajar dari Rehabeam. Dia ikuti jejak bapak kakeknya. Punya banyak istri, dia ambil juga banyak istri. Padahal Alkitab sudah berfirman, jangan. Kalau mau jadi raja, nanti saya kasih ayatnya sebentar ya. Jangan ambil banyak istri katanya. Karena akan mencondongkan hatimu. Dia contoh hal-hal yang jelek. Sebagai jemaat Tuhan, saya sampaikan, saya dan Bugem bukan malaikat. Saya punya banyak kesalahan, punya banyak kekurangan. Tapi please, ambil sesuatu yang positif dari kami. Amin. Ambil sesuatu yang baik daripada kami. Jangan seperti Rehabeam, mengikuti jejak ayah dan kakeknya yang salah. Ada 2 ayat yang saya mau berikan kepada saudara. Kita bandingkan dengan 1 Korintus pasal 5 ayat 5 dan ayat 6. Tentang bagaimana 1 Korintus ini Paulus sementara menerangkan, hey kalian orang Israel belajar dari bapak-bapak kalian. Bapak-bapak kalian itu dituntun oleh Tuhan, tiang awan, tiang api menuntun mereka. Tapi mereka semua gak masuk tanah Kanaan karena mereka bejat. Karena mereka jahat. Dan Paulus pakai kalimat ini, itu semua kutuliskan kepadamu mengingatkan kita. Kalau bapak kita salah, kita jangan salah. Sampai di sini saudara ngerti? Mari kita baca ayat 5, ayat 6, 2, 3. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita mengingini hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Katakan amin. Banyak
Tokoh-tokoh dalam Alkitab diawali dengan kehebatan mereka melibatkan Tuhan. Tetapi di akhir hidup mereka, mereka binasa karena mereka melanggar perintah Tuhan. Ini yang Paulus maksud. Jangan ikuti teladan mereka. Amin. Ambil sesuatu yang baik. Anak-anak, ambil sesuatu yang baik dari bapakmu. Sejelek-jeleknya ibumu mungkin dia nggak tahu masak, tapi ada kehebatannya di balik semuanya itu. Ambil yang baik itu. Amin. Jangan ambil yang jeleknya. Kalau kita ambil yang jeleknya, hancur hidup ini. Almarhum papa saya selalu bilang, hidup ini belajar. Kalau ada orang buat kesalahan, kamu belajar dari kesalahannya. Amin. Kelemahannya dia, kamu belajar supaya kamu jangan hidup di kelemahan itu. Belajar loh. Amin. Paulus tegaskan kepada orang-orang Israel, jemaat Korintus, belajar dari bapak-bapakmu yang salah. Kalau dia buat salah, kamu jangan ikuti itu. Amin. Amin. Yang berikut, kesalahan Rehabeam adalah mengajarkan anaknya berdosa. Ini bapak yang gak benar ini. Saya kasih buktikan ayat-ayatnya. Seperti dia dan memfasilitasi. Bapak kurang ajar, maaf ya. Saya pakai kalimat ini, bapak kurang ajar. Bapak yang mengajarkan anaknya berdosa sama seperti dia. Dan bukan cuma mengajar, memfasilitasi. Saudara ngerti ya bahasa memfasilitasi? Menyediakan untuk anak-anaknya berdosa. Mari kita baca 2 Tawaris 11:23. Sama-sama baca, 2-3. Oleh sebab itu, ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu. Ia memberikan mereka makanan dengan limpahnya dan menyediakan bagi mereka apa? Kalimat yang salah di mana? Kalau dia menyediakan bagi mereka istri, salah enggak? Salah enggak? Tak salah, istri cuma satu. Tapi salahnya banyak, itu loh. Sampai di sini saudara ngerti? Bapaknya menunjukkan, mengajar anaknya berdosa. Bapaknya memfasilitasi anaknya berdosa. Renungkan baik-baik, engkau macam itu enggak? Coba renungkan baik-baik. Jangan merokok, dia sendiri. Jangan ngobat, dia sendiri. Jangan judi, dia sendiri judi. Hei pak, maaf pak, saya harus pakai kalimat ini. Itu bapak kurang ajar. Maaf. Belajar dari Rehabeam. Bapak kurang ajar. Dia sediakan banyak istri dan membuat anak-anaknya hancur. Tuhan tolong Bapak Ibu di sini. Saya sampai sekarang ini berdoa, Tuhan jadikan saya ayah yang baik bagi anak-anak saya. Jangan sampai saya salah mengajar kepada anak-anak saya. Ibu-ibu, jadilah ibu yang baik bagi anakmu. Jangan memfasilitasi dosa buat anak-anak. Jangan main game. Ibu-ibu sendiri main game. Bapak-bapak sendiri main game. Gak bisa loh. Kalau engkau ingin melakukan sesuatu, ingin ditiru oleh anakmu, kadangkala tanpa berkata-kata keras, tindakan itu lebih mereka ikuti daripada kata-kata kerasmu. Amin. Tindakanmu. Gak perlu engkau bilang, kamu berdoa, gak berdoa papa tendang. Cukup engkau berdoa, dia lihat papa saya orang yang rohani, dia akan ikut engkau berdoa. Amin. Anak-anak saya sampai sekarang, papa belum berkati kami loh. Tiap pagi setelah beston kami doa lagi, tumpangkan tangan. Sebelum tidur, papa doa berkati kami. Kenapa dia terbawa untuk berdoa? Karena dia lihat papanya, mamanya berdoa. Amin. Jadilah bapak-bapak yang mengajarkan anakmu dengan hal yang luar biasa, hal ilahi. Bukan seperti Rehabeam. Saya pernah kasih ayat-ayat ini tentang peraturan Tuhan kepada Musa mengenai orang Israel. Tapi saya bagikan lagi. Ayo kita bandingkan dengan Ulangan 17 ayat 14 sampai 17. Tapi saya cuma mau baca ayat 14 dan 17. Sama-sama baca yuk.
mengingatkan kita kembali tentang peraturan raja-raja di orang Israel. 2, 3. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Juga janganlah ia mempunyai apa? Banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun jangan ia kumpulkan terlalu banyak. Pertanyaan saya, Rehabeam tahu nggak peraturan ini? Tahu nggak? Tahu dia orang Israel, Bapak Ibu. Dan hukum orang Israel itu harus menghafal hukum Musa, 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini kitab Ulangan. Mereka harus hafal keng to ye nau hika. Apalagi ai cocok kayak uang. Inang harus hafal keng. 5 kitab ini, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Rehabeam tahu sekali bahwa Tuhan sudah menyampaikan di kitab-kitab mereka di Taurat, mau jadi raja, jangan ambil banyak istri. Tapi sekali lagi, maaf Bapak Ibu, maaf saya pakai kalimat ini. Bapak Rehabeam, bapak yang kurang ajar. Dia lawan firman Tuhan, dia memfasilitasi anak-anaknya dengan punya banyak istri. Betul? Akhirnya hancur hidupnya. Bapaknya bisa jadi raja 40 tahun. Dia cuma belasan tahun. Saya punya prinsip seperti ini Bapak Ibu. Saya punya prinsip, anak-anak muda, ini prinsip yang bagus bagi saya, tirulah. Maksud saya begini, waktu saya mau jadi hamba Tuhan, saya berpikir begini, kalau papa saya jadi hamba Tuhan biasa-biasa saja di pulau kecil, tidak dikenal, tidak terlalu pandai berbicara, tidak terlalu tahu berkhotbah. Saya berdoa, Tuhan, saya mau lebih dari papa saya. Saya mau dipakai lebih dari papa saya. Itu prinsip hidup saya. Gilbert, Nathan, kalau papamu bisa jadi pengusaha sukses, kau harus punya prinsip, aku akan lebih sukses dari bapakku. Amin. Niko, kalau papamu bisa jadi pengusaha sukses, kau harus punya prinsip, aku akan lebih dari dia. Amin. Punyalah prinsip ini, saudara. Kita harus punya prinsip ini. Harusnya Rehabeam belajar dari kesalahan bapaknya. Kalau bapaknya 40 tahun, harusnya dia bisa lebih dong. Karena kita bisa belajar. Saya jadi gembala, saya belajar apa kelemahan papa saya. Oh, papa saya kurangnya di sini. Papa saya seorang yang orang lapangan loh. Saudara disuruh pegang buku sama pacul, papa saya lebih memilih pacul. Minta maaf. Karena papa saya memang pekerja keras. Saya belajar dari kelemahannya. Saya mulai duduk di meja, saya banyak baca buku. Waktu awal-awal saya jadi gembala. Saya belajar dari kelemahannya. Anak-anak muda belajar. Kalau kekurangan orang tuamu, engkau jangan ikuti. Mana dia yang lemah, kau isi itu. Belajar. Mana kelebihannya, kau pelajari itu. Dan kekurangannya di mana, kau pelajari supaya engkau isi itu. Dan engkau akan lebih diberkati dari papamu. Katakan amin. Saya percaya nang liu pebo atau ciko pasti nang ingin nang yang lebih diberkati daripada nang. Betul? Atau ada bapak-bapak yang bilang, "Haya, wah cicung cow tahu lo nanti waikia kiau kakho." Bapak kurang ajar itu. Saya pikir bapak yang gak benar itu. Saya percaya nang semua orang-orang tua mau melihat anak kita lebih diberkati daripada kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Gimana caranya? Belajar. Belajar dari kelemahan pendahulu kita. Belajar dari kelemahan orang tua kita. Ambil sesuatu yang baik dari mereka. Kubur yang lemah itu perbaiki. Maka saya akan melihat 3-4 tahun ke depan ada generasi-generasi Niko, generasi Andrew, generasi yang lainnya, Tatan, generasi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Mereka akan menguasai bisnis-bisnis, katakan amin. Belajar dari kesalahan-kesalahan pendahulu kita. Yang terakhir, kesalahan Rehabeam itu berbuat jahat. Kenapa dia bisa berbuat jahat? Baca 2 Tawari 12 ayat 14. Yuk sama-sama baca. 2, 3. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun.
Kalau dia tekun, dia buat jahat enggak? Saya balikin kalimat ini. Dia berbuat yang jahat karena ia tidak. Kalau dia tekun, buat jahat enggak? Tidak. Pak, saya cuma mau bilang Bapak Ibu yang hadir siang ini, tekunlah cari Tuhan. Sementara engkau melakukan yang baik, yang jahat itu sudah ada di depan mata. Amin. Saya sharing dengan seorang bapak dan ibu. Pak Gem, kadang kami baca Alkitab online, tiba-tiba ada nongol itu video-video nggak benar. Alkitab memang bilang, sementara engkau melakukan hal yang baik, yang jahat sudah ada di depan mata. Kalau orang yang nggak tekun, dia bilang Alkitab sama ini video, mendingan gua nonton video ini. Itu orang yang nggak tekun. Tapi kalau orang yang tekun cari Tuhan, dia akan bilang dalam nama Yesus, dia delay. Amin. Rehabeam, dia buat jahat karena apa? Nggak tekun. Bapak Ibu Saudara, jadilah orang yang tekun mencari Tuhan. Amin. Jadilah orang yang tekun mencari Tuhan. Dunia yang engkau hidupi, saya bilang tadi, engkau akan banyak menghadapi lebih banyak kesibukan, lebih banyak kebutuhan di kedepan harinya. Tapi saya mau bilang, ketika engkau tekun cari Tuhan, seberapa banyak pengeluaranmu, kebutuhanmu Tuhan siapkan. Amin. Orang yang tekun Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang tekun mencari Tuhan. Ayat-ayat terakhir tentang ketekunan. Mari kita baca Amsal 8 ayat 17. Sama-sama baca dengan suara yang kencang. 1, 2, iya. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Katakan amin. Engkau enggak mencari Tuhan. Engkau enggak mendapatkan Tuhan. Enggak mengalami perjumpaan cara pribadi dengan Tuhan. Karena satu Pak, kau enggak tekun cari Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kadang kita berdoa, Tuhan izinkan kekeringan loh saudara. Kadang satu malam saya berdoa, saya nggak rasakan sesuatu. Maksiat Maikota. Saya berdiri, saya ambil gitar, saya mulai jalan-jalan sambil nyanyi. Kadang duduk langsung mau ngantuk. Kadang Tuhan izinkan kekeringan itu, tapi Tuhan mau dalam situasi itu engkau mau tekun gak menyembah Tuhan. Amin. Tidak selamanya engkau duduk di kaki Tuhan lalu engkau dilawat Tuhan. Kadang-kala Tuhan izinkan untuk tidak mengalami sesuatu. Tuhan mau tes, ini orang mau tekun gak cari aku. Betul? Saya mau pesan sama Bapak Ibu, kalau engkau duduk di kaki Tuhan gak rasakan apa-apa, jangan amin. Karena kadang-kala Tuhan mau tes, lu tekun gak untuk cari aku. Amin. Mungkin waktu engkau dilawat Tuhan, engkau bisa doa 1 jam. Tapi waktu itu engkau berdoa, engkau enggak rasa apa-apa, setengah jam engkau amin. Saya mau bilang jangan amin. Tekun terus. Karena kadangkala Tuhan mau tes, kau cinta aku enggak? Roma pasal 2 ayat 7 yuk, ayat terakhir. 1, 2, iya. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Amin. Orang yang tekun itu akan memiliki hidup kekal. Perhatikan. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan Tuhan. Kemudian apa? Orang yang tekun mencari Tuhan akan mendapatkan kehormatan dan ketidakbinasaan. Haleluya. Pak, hari ini mungkin engkau enggak dihormati di luar sana. Tapi Pak Gem cuma mau bilang, cari Tuhan sungguh-sungguh. Satu kali engkau akan dihormati. Amin. Engkau akan dihargai. Jangan cari penghargaan orang, cari penghargaan Tuhan. Kalau engkau cari penghargaan orang, engkau enggak akan dihargai oleh Tuhan. Engkau akan kehilangan penghormatan daripada Tuhan. Tapi kalau engkau cari penghormatan daripada Tuhan, engkau akan dihargai, dihormati banyak orang. Amin. Itu sebabnya Matius bilang, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah, tekun cari Dia, kejayaan, kemuliaan, kehormatan, hidup kekal, ketidakbinasaan akan menjadi milik bagian jemaat Eagle.
Saya akhiri dengan kalimat ini. Yuk kita tekun cari Tuhan. Tundukkan kepalamu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Sekali lagi, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Engkau. Bilang sama Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Ku renungkan firman, ku renungkan Kau tahu hanyalah hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku angkat suaramu, sembah Dia. Sembah Tuhan. Umat-umat yang mengasihi Tuhan, jangan hanya bicara, jangan hanya ungkapkan dari mulutmu, tapi waktu aku bilang aku mengasihi Engkau Tuhan, itu bersumber dari hatimu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan, ku renungkan. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku ingin menikmati hadirat-Mu, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu, mata air jernih, mata air jernih, harta dan kekayaan, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, tak sebanding dengan Yesus kekasihku. Mari yang mau menikmati Tuhan, angkat tanganmu, katakan, menikmati. Haleluya. Setiap waktu Kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati.
tangan kananmu di dada, beberapa saat ini diam. Tutup matamu, anak-anak. Jangan ada yang lari sana, lari sini. Belajar hormati Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat Tuhan. Waktu sementara menyanyi lagu ini, Tuhan taruh pertanyaan dalam hati saya. Emang kalau engkau dengarkan nasihat, rugi gak sih? Emang kalau engkau lakukan firman-Ku, rugi gak sih? Aku menasihati engkau. Aku mengajarkan engkau. Untuk kebutuhanmu. Untuk hidupmu. Dan saudara, sambil berlutut saya menangis, Tuhan. Ya. Kadangkala kami seperti itu, Tuhan. Kami sulit untuk dinasihati. Kami marah ketika ditegur oleh firman. Padahal firman itu datang untuk memperbaiki kami. Mari jemaat Tuhan, buka hatimu. Nikmati hadirat Tuhan. Saya percaya kalau roh Tuhan mulai kuasai hatimu, engkau akan menjadi orang yang lemah lembut, mau mendengarkan nasihat. Tuhan, ini kami. Kami ingin mendengarkan firman. Kami ingin melakukan perintah-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan lembut sama-sama katakan, ku ingin menikmati